Haleluya. Kita bersama kembali. Syukur yang ada di rumah pada saat sekarang, yang bergabung dengan kita pada pagi yang indah ini. Mari siapkan pribadi semua untuk kita menghadap kemuliaan Tuhan. Saya ajak Anda berdoa bersama sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini. Haleluya. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Kami hidup hari ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Puja hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau sertai kami Tuhan daripada awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini terus mengalir di setiap rumah-rumah yang hadir pada pagi ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Siapkan pribadi kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari sembah Yesus Raja. Haleluya. Oh, kami haus akan Engkau Tuhan. Engkau besar dan ajaib. Dan ajaib karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus.
beri kemuliaan bagi Dia. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari Allah bangkit, bangkit bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bangkit bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kita siarkan darah Yesus. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Kami siarkan Wahyu 12:11, darah anak domba Allah. Mari kita masuk dalam lagi hadirat-Nya. Mari kita undang Roh Kudus. Mari kita berjalan dengan Dia. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri,
Ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari pegang tangan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Now beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita pegang tangan Roh Kudus seerat-eratnya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari berjalan bersama Dia. Terus cinta Dia. Ya Roh Kudus, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kudus namamu. Beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. My
Roh Kudus, Roh Kudus, mata air hatiku. Oh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar, dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus pimpin. My best friend, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, best friend. Mari saya ajak kita sama bersekutu dengan Dia. Mari sembah Dia. Nama haleluya, haleluya. Angkatkan semua doa, angkat suara puji sembah Dia, naikkan suaramu. Mari kita sembah Dia. Rababasi kalamaya rababasi. Ya nama ya namo. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Roh Kudus, Kau manis, Engkau lembut, Kau penghibur kami. Oh, kami selalu bersamamu. Aku cinta padamu ya Roh Allah. Engkau banyak mengajar kami. Oh ya Roh Kudus. Oh, haleluya. Mari kita naikkan my best friend. My best friend. Dia hadir. Ya nama manusia. Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Holy
kasih karena Kau berikan kami roh-Mu. Roh Kudus menolong hidup kami. Syukur padamu ya Tuhan. Ya Allah. Terima kasih Yesus. Kau bersemayam di atas puji-pujian kami pada pagi ini. Biar semua dilewati adalah waktu Roh Kudus hadir di setiap yang menonton pada pagi ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, puji hormat syukur hanya bagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih pada hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini. Biar pemberitaan firman Tuhan bergerak, biar Roh Kudus membuka mata hati kami dengan dahsyat dan luar biasa. Setiap perkataan-perkataan firman Tuhan membuat kami ada pengertian dan kami menangkap sesuatu rahasia yang luar biasa dari surgawi. Itu perkataan Yesus Kristus Tuhan, Kau letakkan di hati kami dan di pikiran dan jiwa kami. Mari Roh Kudus Engkau berfirman, Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus ambil alih, dan biar kata-kata hikmat dan wahyu dari surga itu akan meluas seluruh keberadaan kami. Yang juga hari ini ada live, biar tangan Tuhan campur tangan dan pasukan malaikat Tuhan berdiri menyertai kami dan membuka setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, supaya kami mengerti dan bertumbuh berjalan dalam rencana Tuhan yang hebat. Kami menyerahkan firman Tuhan hanya terjadi di dalam nama Yesus Kristus, dan iman dan percaya kami sedang mengucap syukur dalam semuanya ini. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita menyediakan hati kita setiap firman Tuhan ini, biar Roh Kudus akan memberi sesuatu yang luar biasa dan pergumulan kita di dalam doa. Saya ingin mengungsikan firman Tuhan ini. Tema tajuk dia mengenai di sebalik doa dan puasa ada kekuatan kuasanya. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan Perjanjian Baru dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1 dan sampai ke 10. Mari kita baca bersama-sama. Di sini kita melihat ada banyak rahasia yang Tuhan Yesus sedang lakukan semasa dia bersama murid-muridnya dalam Perjanjian Baru ini. Tuhan banyak membongkar, dan kenapa pentingnya dalam doa puasa nih, karena disitulah kekuatan kuasanya dinyatakan untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dan rencana musuh. Mari kita lihat dan kita baca firman Tuhan yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan dia 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada yang tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumi bait Allah. Keenam, berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau dan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kamu jangan terhantuk pada batu. Di sini kita lihat ayat yang seterusnya, ayat ke-7, sambungan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung-gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat ke-9, dan berkatalah kepadanya, semua itu akan kau berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat ke-11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di sini kita melihat dari Alkitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, bagaimana Yesus melakukan dalam doa puasa. Dia berdepan dengan iblis yang coba memperdayakan Yesus dalam doa puasa. Apa yang terjadi kepada Yesus semasa dia mengalami doa puasa, itu juga mengajar satu kebenaran dibukakan oleh Tuhan, rahasia ini. Saya melihat selama kita dalam pelayanan dalam gereja Tuhan, pelayanan doa ini, kita banyak sekali dalam doa puasa.
Semakin kita ada mengalami doa puasa, kita mengalami kekuatan-kekuatan yang dari Tuhan. Karena Yesus sendiri juga menjadi contoh yang luar biasa sebagai kita hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan yang sedang melakukan doa puasa. Dan juga banyak grup kita dalam pasukan doa ini yang melibatkan diri dalam doa puasa, yang ada komitmen, yang ada kesungguhan, yang benar-benar mau mencari Tuhan Yesus sebagai kerinduan, bukan setakat untuk bergumul dalam doa pribadi. Ada sesuatu yang kita rindukan di dalam pribadi Yesus semasa kita mau melakukan doa puasa. Kadang-kadang itu luar dalam pemikiran kita. Kita lihat kekuatan kita tidak mampu dalam doa puasa ini. Tetapi dalam doa, dalam puasa, kita sungguh-sungguh melakukan dalam doa puasa, ada satu kekuatan yang tidak kita lihat dengan mata kasar kita. Kita dapat merasakan ada kekuatan, kuasa Tuhan itu benar-benar menyertai. Seperti mana yang dialami, yang terjadi dengan Yesus. Dia sendiri juga dicobai oleh iblis di padang gurun dalam doa puasa selama 40 hari. Nah, kita itu tidak jauh bedanya. Bagaimana Tuhan sedang mengajar kita bagaimana masuk dalam cara berdoa puasa. Dalam doa puasa ini harus ada kesungguhan, ada sesuatu yang kita sedang cari, kebenaran demi kebenaran, kerinduan kita kepada Tuhan. Inilah peluang, inilah masa, ada waktu yang sangat luar biasa. Masa musim, masa saat ini yang terjadi pandemi, kesusahan banyak berlaku dalam keadaan di sekitar dunia kita. Nah, inilah masa dan waktu peluang kita untuk punya waktu. Ada masa yang spesial, kena kuranti, kena kurung lah, boleh kena PKP. Inilah peluang yang sangat luar biasa ya, tanpa kita rancangkan kita punya waktu berdoa dan puasa. Ini seperti padang gurun rasanya. Belum pernah kita doa puasa dikurungi, diarahkan supaya duduk di rumah, stay at home. Ada yang kata stay at home, dilindungi, dijaga, supaya Anda menjaga, masing-masing menjaga setiap keluarga. Itu yang dikatakan oleh kerajaan. Makanya kita punya hikmat dijelaskan di sini melalui firman Tuhan. Inilah kita bukan diprogramkan doa puasa, ini mengikut kerelaan hati kita, kesungguhan hati kita. Kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Inilah waktunya kita menggunakan masa dalam doa puasa. Kita mencontohi dan melihat apa yang Yesus lakukan, rahasia-rahasia yang Yesus sedang buat semasa di padang gurun dalam doa puasa 40 hari. Doa puasa 40 hari ini, kalau tidak mampu, jangan dipaksa. Ini ikut kemampuan masing-masing setiap kita. Karena setiap kita itu, Tuhan itu akan mengajar kita bagaimana kita harus bersandar penuh, mengandalkan kekuatan Dia, bagaimana ada pergumulan-pergumulan dalam doa yang sangat dalam yang tidak dapat terungkapkan. Maka ada puasa yang sedang dilakukan. Itu Roh Kudus akan pimpin dan ajar. Bagaimana juga terjadi dengan pengalaman yang Yesus berjalan di padang gurun ini. Kita melihat di saat puasa awal dalam doa puasa 40 hari sampai puasa Yesus yang terakhir itu, yang dikatakan 11, lalu iblis meninggalkannya dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di sinilah saya melihat kekuatan kuasa di sebalik doa puasa ini. Semua rencana iblis yang coba menghancurkan Yesus itu semua sudah dikalahkan di padang gurun. Karena ada doa puasa yang Dia persiapkan untuk menghadapi apa yang di depan. Kita tidak tahu lepas pandemik ini apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang berlaku. Maka kita berdoa dan berjaga-jaga, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan diri kita. Mari kita lihat setelah Yesus di padang gurun dalam doa puasa, ini tidak akan berakhir pelayanan Yesus dengan murid-muridnya. Ada suatu hal yang baru, kekuatan yang baru, kuasa Tuhan. Kita lihat masuk dalam peperangan rohani. Kita melihat Yesus sedang masuk dalam pelayanan peperangan rohani, mendoakan orang sakit, pelayanan pengelupasan dengan murid-muridnya. Kita lihat dari ayat dalam dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Dan sini saya melihat mengkompekan pelayanan Yesus ini dalam perjanjian baru. Secara detail Tuhan membongkar rahasia setiap firman, setiap perkataan Yesus. Tuhan sudah sediakan otoritas, Tuhan sudah sediakan perjanjian Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya, makanya kita adalah pasukan-pasukan Tuhan yang diurapi, yang dipercaya, yang dipilih Tuhan di zaman akhir untuk mempersiapkan kita dengan luar biasa
Amin. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dan 18. Ini masa, ini waktu musim pandemik ini, Tuhan mempersiapkan saya dan Anda masuk dalam peperangan rohani. Ini yang dikatakan Yesus. Mari kita lihat ayat ke-10 ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Ayat ke-15, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat yang terakhir ke-18, dalam segala doa permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan, inilah rahasia yang sangat terbesar bagaimana Yesus menang menghadapi peperangan rohani ini. Selesai dalam doa puasa 40 hari di padang gurun, Tuhan membawa dia masuk dalam peperangan rohani bersama muridnya untuk melihat bahwa Yesus itu benar-benar mengajar mereka berada dalam bagaimana keluar dari padang gurun masuk dalam peperangan rohani. Kita benar-benar bersyukur karena punya Yesus yang luar biasa sebagai komando kita yang akan mempersiap mengajar kita. Kita lihat ayat yang ke-10 ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus mempersiapkan diri kita sebagai pendoa, kita sebagai pastor, kita sebagai leader-leader dan jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi pandemik di musim akhir zaman ini. Kesusahan-kesusahan yang sedang berlaku, kematian sedang terjadi di sana sini, ketakutan sedang menakuti orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan sedang ditakuti dengan suara musuh. Kita harus punya persiapan, melengkapkan diri. Saya dengar dari MCOPKP, saya sambung lagi 2 minggu, ya. Ini yang diarahkan oleh kerajaan. Makanya ambil peluang ini untuk kita bersujud dan berlutut untuk berdoa puasa. Ya, biar Roh Kudus pimpin anak. Kalau engkau disuruh Tuhan berpuasa 40 hari, silakan. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus berpuasa 2 minggu, seminggu puasa penuh, biar Roh Kudus yang pimpin. Minta Roh Kudus ajar bagaimana berdoa puasa dalam musim pandemik ini, supaya Anda dilengkapi sungguh-sungguh menjadi laskar Tuhan, menjadi prajurit Tuhan yang diurapi Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita sedang berada melayani banyak konseling yang kita mendengar keluh kesah mereka sedang didatangi oleh suara-suara musuh, didatangi suara-suara yang menakutkan, didatangi oleh suara tentang kematian yang dari neraka, oh harus bunuh diri, inilah tidak, itu masanya harus engkau ambil perlengkapan. Itulah perlengkapan dikatakan di ayat 11, kenakan seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Makanya firman Tuhan itu membuat Anda berkobar-kobar. Manusia roh kita harus bersatu dengan Roh Kudus. Terus ada kerinduan yang dalam mencari Tuhan, supaya kita tahu yang ini bahwa suara muslihat iblis, yang ini adalah suara firman Tuhan. Yang kita harus tahu berdiri di dasar firman Tuhan, kita akan mengalami kekuatan Tuhan. Itulah persiapan kita, perlengkapan senjata Allah. Ayo kita lihat seterusnya ayat ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Inilah seperti yang terjadi pandemik COVID coronavirus ini. Kita tidak dapat lihat dengan mata kasar manusia kita. Inilah penguasa-penguasa, kuasa kegelapan yang harus kita lawan, musuh yang tidak kelihatan dengan mata kasar. Makanya kita perlu berdoa. Kita kalah dalam doa dan kita lihat
Ada berapa banyak saudara-saudara yang di luar sana menangis. Ada yang ibu bapak dia, ada satu keluarga, ada satu kampung. Maka perlunya kita dilengkapi dengan kuat kuasa dalam doa yang Tuhan sedang ajarkan, dan yang terjadi dengan Yesus dan murid-muridnya berdoa puasa di padang gurun. Kita harus tahu rahasia ini, kita harus tahu ini musuh sedang berkeliaran, musuh sedang menakuti umat-umat Tuhan. Maka kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Karena penguasa roh jahat, pemerintah iblis itu tidak tutup-tutup lagi. Rahasianya terbuka jelas sudah. Iblis itu mendatangi banyak jiwa-jiwa hari ini. Kita punya beban. Terutama saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendoa punya beban. Saya berapa orang yang saya layani, saya dapat merasakan ada beban yang sangat berat. Saya tahu mereka itu dalam penyiksaan, dalam ketakutan, dengan air mata, menghadapi banyak serangan-serangan suara-suara kegelapan yang coba mengikat mereka. Maka inilah waktunya kita berdoa puasa untuk mereka, supaya jiwa-jiwa ini diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Makanya inilah firman Tuhan mengingatkan kita sekarang dalam menghadapi peperangan rohani yang sangat besar sekali. Karena jelas di sini firman Tuhan mengatakan ayat 13 ini, kita bukan ayat 12 dan 13, kita bukan melawan darah dan daging, bukan fight dengan orang yang buang masa berbicara tentang perkara-perkara yang bodoh. Kita bukan berdepan dengan orang yang beleter, kosong, omong-omong kosong, buang masa menjahatkan orang. Bukan masanya kita sedang bergelut dengan menjahatkan. Ini masanya harus tingkatkan doamu, dan dalam doa puasa kita bersekutu dengan Tuhan, mempersiapkan kita sungguh-sungguh dalam pelengkapan senjata Tuhan. Tidak ada satupun umat Tuhan pelayanan doa ini tercicir. Jemaat-jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan, lidah-lidah, diken-diken harus disiapkan. Tuhan sangat dahsyat sekali. Amin. Karena ini yang janji Tuhan kepada murid-muridnya. Kita adalah sebagai murid Tuhan, kita adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang diberi Tuhan otoritas dan membuka rahasia kebenaran. Kita dapat mengerti dan melihat janji Tuhan, ya dan amin. Karena ayat 13 mengatakan, sebab itu ambil seluruh pelengkap senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Maksudnya di sini pada hari yang jahat itu, musim keadaan seperti pandemik ini. Inilah musim dikatakan pada hari yang jahat. Kita sebagai orang yang percaya tidak akan digoyahkan. Walaupun dunia goyah, kita tidak akan digoyah. Kerajaan Tuhan tidak akan digoyahkan. Kita umat Tuhan tidak akan mudah digoyahkan. Makanya kita terus tetap berdiri. Jangan menyerah, jangan duduk diam saja. Kita harus bangkitkan roh manusia kita, berkobar-kobar dalam doa, dalam puasa, dalam pergerakan firman Tuhan, diklaimkan firman Tuhan. So firman Tuhan ini mempersiapkan kita. Inilah dikatakan ayat 13 sangat jelas dikatakan Yesus dalam peperangan rohani ayat 13 ini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Iman kita tetap berdiri. Doa puasa kita bukan kendur. Dulu semangat berdoa puasa, sekarang sudah kendur, tidak mampu doa puasa. Sakit dah, tidak tahan dah pastor. Bagaimana doa puasa? Saya ada gastrik. Ya, kalau kita lihat kesaksian pelayanan rumah doa, banyak orang doa puasa. Ini bagi yang ada iman percaya, ya, disembuhkan Tuhan. Saya masa itu tidak tahu ada orang Kristen. Tapi saya katakan kalau tidak mampu berdoa puasa, silakan berhenti dan baca firman Tuhan. Ya, diam-diam mereka beritahu info dengan saya masa itu dalam doa puasa ada yang sakit gizi. Tapi yang luar biasa, Tuhan melihat sikap hati mereka untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus sebagai kekuatan kuasanya. Mereka banyak bersaksi, mereka disembuhkan Tuhan. Saya tidak ada berdoa tumpang tangan dengan mereka saat itu, karena terlalu banyak yang datang ikut gabungan dalam doa puasa ini. Dalam masa itu ada doa puasa dini, ada doa puasa istafas, dan banyak puasa yang kita buat. Ada juga puasa 40 hari juga. Ya, kita sedang mencontohi pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang dalam perjanjian baru ini. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggal mengabaikan kita sebagai pasukan Tuhan yang siap sedia dipakai Tuhan di zaman akhir, karena Tuhan memunculkan janji Tuhan, rencana Tuhan pada gereja-gereja Tuhan. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-14 ini. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Ya, kalau zaman Roma, mereka
setiap kali mereka saya melihat ada persiapan-persiapan berikat pinggang itu, kebenaran itu harus sentiasa kita ikat. Setiap kali kita mau masuk dalam peperangan rohani, dalam doa, kehidupan kita setiap hari, kita perlu ada berikatkan kebenaran, baju zirah dan keadilan. Kebenaran-kebenaran yang kita pelajari dari firman Tuhan, lepas firman Tuhan, kita sedang merenungkan firman Tuhan, sedang menghafal firman Tuhan. Kebenaran Tuhan itu terbuka, mengikat kita dengan Roh Kudus, dan Roh kebenaran itu menyatu dalam pribadi kita. Di situ kita tahu tentang kebenaran-kebenaran Tuhan yang luar biasa. Mungkin kalau kita baca firman Tuhan ini hanya biasa-biasa, kita tidak akan temukan kebenaran. Kita harus baca banyak kali firman, baca berkali-kali sampai kita menemukan kebenaran yang luar biasa. Pernah saya mimpi masa itu selepas doa puasa di gunung doa. Saya mimpi melihat, saya buka Alkitab, dan masa itu keluar sinar dari Alkitab itu. Dan yang saya heran, semaksa Alkitab itu dibukakan di atas meja, saya baru mau pegang Alkitab, dia terbuka sih, keluar perlengkapan. Saya melihat pedang, saya melihat perisai senjata keluar dari firman itu, muncul di depan. Lalu saya melihat ini, saya tangkap, saya deklarasikan ini firman terjadi. Kalau ini terjadi kepada saya, terjadi juga sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Amin. Firman Tuhan ya dan amin. Itulah pelengkapan senjata, pedang untuk firman Tuhan. Ayat ke-16, dalam segala keadaan bergunalah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, kita harus melengkapkan diri kita, roh kita, dalam mempergunakan perisai iman. Kita minta Roh Kudus, ajar saya bagaimana untuk beriman, semakin percaya, semakin sungguh-sungguh beriman. Bagaimana cara untuk beriman? Baca terus. Saya pernah tanya soalan ini dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana pelihara iman supaya iman saya terus melihat Tuhan, terus fokus kepada Yesus, terus punya iman semakin hari semakin percaya, bukan semakin mendiam diri, tidak berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan itu mengingatkan, itulah perisai iman kita. Semakin hari semakin percaya. Harus kita melatih iman kita. Baca firman Tuhan. Dulu saya tidak mengerti kenapa perlu baca firman Tuhan. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya dengan Tuhan. Sekarang saya tahu jawabannya. Tuhan itu mempersiapkan saya dan Anda bukan 1, 2, 3. Bertahun-tahun mempersiapkan untuk kita dilatih, diasah, dipertajamkan iman kita. Karena itulah perisai untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Perlu ada iman. Amin. Ayat ke-17. Kita lihat ayat ini, dan terima topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah ini, ya, kita selalu mendeklar firman Tuhan ini terjadi. Salah satu ini saya suka mendeklarkan firman Tuhan, Lukas 1 ayat 37. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam segala perkara. Dan saat saya berdoa bersyafaat kepada orang-orang yang saya kenal dan tidak saya kenal, Tuhan itu benar-benar bekerja. Ya, saya digerakkan Tuhan, banyak sekali firman Tuhan disimpan dalam status, disimpan di dalam grup-grup. Karena firman itu sebelum saya letak, saya tanya Roh Kudus, tanya Tuhan, ini firman yang dahsyat, yang mana satu Tuhan tunjuk detail ayat berapa, dan firman yang dahsyat Tuhan nyatakan isi hati Tuhan. Tuhan bekerja. Wah, sangat dahsyat Tuhan bekerja. Iblis itu membuat purna-purana, dan iblis itu sangat takut dengan beberapa firman Tuhan. Wah, kadang-kadang ini firman, betulkah ini firman Tuhan? Karena kita lihat ayat ke-1, ayat kita lihat Tuhan itu sedang bekerja. Kita tidak melihat dengan mata kasar, tidak melihat dengan penglihatan, tapi kita buat dengan iman. Saya sebenarnya buat firman Tuhan ini bukan buat asal-asalnya, tetapi niat saya setiap orang melihat firman, saya letakkan dalam status, dalam grup doa, dalam share firman ini. Saya berdoa, saya deklarasikan firman seperti api dilepaskan. Mata rohani mereka terbuka akan melihat Yesus. Karena untuk saya menginjil mereka susah sekali. Saya tidak tahu adakah mereka ini kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan. Karena dia status, banyak orang akan melihat. Tuhan itu bekerja, membuka mata mereka. Wah, mereka temukan kebenaran. Wah, ini firman Tuhan dahsyat. Ini firman Tuhan, ini pedang roh, yaitu firman Allah yang sedang membuka mata.
Tuhan tidak terus pimpin saya untuk menjadi orang yang dapat melihat. Tuhan juga bertahun-tahun mengajar mendidik saya untuk melatih roh saya melihat firman Tuhan, untuk mempersiapkan dalam doa, puasa, dilatih terus, dan dibawa masuk ke padang gurun seperti pelayanan Yesus. Disitulah kita akan menjumpai raksasa, roh jahat, kuasa kegelapan, dan orang yang terikat, orang dalam kerasukan. Iblis itu bukannya yang kecil-kecil, wah sangat besar. Kuncu-kuncu dia dalam berapa keluarga, dalam satu family, dalam satu daerah, satu kampung, dalam satu gereja. Kita bawa Tuhan dan pelayanan seperti ini, menggambarkan pelayanan seperti Tuhan Yesus buat dalam perjanjian baru ini. Ini yang dikatakan pelayanan ini tidak akan berhenti. Apa Yesus buat, itulah kita sebagai muridnya, itu akan terjadi. Makanya kita lihat rasa Yesus, bagaimana muridnya disiapkan masuk dalam peperangan rohani. Sangat dahsyat, mereka menang. Mereka dilatih, dimantapkan iman mereka. Mereka puasa, mereka melihat sesuatu, mata rohani mereka dibukakan, melihat kebenaran itu. Mereka sampai mereka pandai mendengar suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diangkat, mereka tahu mereka berjalan dengan kegerakan kuasa Roh Kudus. Itulah pencurahan Pentakosta. Kita lihat ayat ke-18 ini terakhir. Dan jelas firman Tuhan ini, inilah senjata yang sangat besar, sangat berkesan. Kalau kita orang yang percaya dan tahu otoritas, yang jelas sekali Tuhan membongkar rahasia ini. Semasa doa puasa, saya lihat janji Tuhan ini hidup dengan semua umat Tuhan yang mendengar. Mari kita baca, perkatakan dengan suara yang nyaring. Kita baca bersama-sama ayat 18 ini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini yang sangat luar biasa. Doa itu bukan diarah oleh pastor, bukan diarahkan oleh senior pastor. Itu automatically roh kita, memaksa roh kita terus berdoa, ya, mempersiapkan. Kita harus sediakan. Tidak payah kita ambil doa yang panjang 1 jam, ya. Kalau belum biasa, ambil 20 menit berdoa. Dari 20 menit, 30 menit, ayat 45 menit sampai 1 jam. Kalau saya berdoa itu tidak cukup 20 menit. Kadang ambil masa berdoa lagi, sambung lagi, berhenti lagi, sambung lagi doa itu. Terus ada yang Tuhan ingatkan, doakan Siano, dia kata, doakan familymu, doakan orang ini yang berapa minggu yang kau sudah layan, doakan si pemimpin, doakan si pastor ini yang dalam keadaan banyak. Dari doa itu tidak dapat dinaikkan 1 jam. Bagi orang yang baru boleh 1 jam. Bagi yang kita sudah biasa, sudah lama dilatih Tuhan, teruskan supaya kita ada punya waktu yang bersekutu dengan Tuhan intim sekali. Dan doa itu tidak pernah berhenti. Ada yang keistimewaan kita berdoa dengan Tuhan. Di saat satu hal yang saya mau kongsikan dalam doa puasa ini, saya sangat kagum cara Tuhan melatih saya juga. Saya sedang belajar. Kerinduan saya declarekan supaya kami semua umat Tuhan punya kerinduan yang aus, rindu akan kebenaran, rindu akan Yesus sebagai sumber kebenaran yang dahsyat. Bukan setakannya mau tahu kebenaran, tapi punya niat yang lain. Bukan tujuannya niat hanya berdoa untuk kepentingan sendiri. Berdoa ya tidak salah, tapi kalau kita sudah dilatih oleh Tuhan seperti bertahun, ada masa waktunya perkara itu tidak penting kita doakan. Kita lebih kepada beban isi hati Tuhan. Pernah sekali dalam doa puasa itu saya melihat 3 kelompok iblis itu dijatuhkan habis-habisan. Semasa puasa itu Tuhan beri saya penglihatan secara mendadak. Saya tengah berdoa, dan saya lihat ada waktunya saya juga keluar dalam pelayanan. Ada waktunya juga Tuhan pimpin saya teruskan doa berbahasa roh, doa dalam iman, ya. Berdoa melepaskan firman Tuhan. Ada masa Tuhan declarekan firman, lepaskan firman Tuhan. Sekali Tuhan bawa ke saya satu tempat. Nah, masa itu saya melihat sekumpulan iblis itu rebah berjatuhan. Saya belum buka mulut, belum lagi mengatakan dengan perkataan dalam nama Yesus iblis engkaunya. Belum perkataan itu dibuka. Baru melihat mereka facing dengan saya. Mereka sudah berlari. Makanya dalam doa puasa ini, iblis itu tersungkur, dikalahkan habis-habisan. Bersujud di bawah kaki kita. Karena itulah
kuat kuasa yang dikatakan di sebalik doa puasa ini sangat dahsyat. Yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Tapi apabila kita masuk bersama Yesus dan minta Roh Kudus bimbing kita dalam doa puasa, Tuhan akan buka mimpi-mimpi surga. Ya, saya pernah mimpi juga sekumpulan roh jahat berkurung dalam satu bangunan, satu tempat. Saya itu sebenarnya dibawa dalam pelayanan dengan tim-tim, dengan pastor sini, pastor, dan ada beberapa orang yang saya kenal ke satu tempat. Saya dalam mimpi itu benar-benar meneguh menguatkan bahwa roh jahat sekarang ini seperti dikatakan firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 11 sedang mengamuk. Itu dikatakan firman Tuhan. Maka kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan mempersiapkan diri di dalam doa puasa, melengkapkan diri dengan senjata Allah. Amin. Karena iblis itu benar-benar ditunggang terbalikkan kerajaan iblis. Karena kita sudah tahu rahasia iblis sudah dikalahkan saat ini. Maka kita memakai otoritas Tuhan. Jangan berhenti berdoa dan berjaga-jaga. Mempersiapkan doamu, dipertajamkan lebih tajam, diklekan firman Tuhan. Dan kesimpulan yang berapa ayat di sini saya akan menyebut dalam berapa firman Tuhan yang Tuhan berikan. Ayat firman Tuhan ini selalu mendatangi saya dalam doa puasa. Baik puasa dalam awal tahun, sekarang juga baru habis puasa, sambung puasa lagi. Jadi puasa ini bukan untuk kepentingan saya sebenarnya. Sekarang kami dua pastor Matias sedang buat rumah. Ya, itu saya tahu perlu banyak doa. Saya sudah berdoa bersyafaat. Saya akan masuk berdoa untuk perkara-perkara untuk jiwa-jiwa. Mempersiapkan seperti apa yang Tuhan arahkan, berdoa untuk gereja-gereja. Inilah hasil doa. Kita sedang disatukan seluruh gereja Malaysia, seluruh gereja Sarawak. Itu tanda kegerakan doa kuat kuasa gereja Tuhan harus kuat untuk munculkan pasukan-pasukan yang hebat dalam gereja-gereja Tuhan. Makanya gereja zaman ini Tuhan sedang mencari orang yang punya sikap hati sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Amin. Mari kita lihat dalam dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 17. Ini satu rahasia yang sangat hebat. Iblis benar-benar dikalahkan, tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita tahu kebenaran ini, janji Tuhan dan otoritas Tuhan, mari kita baca dengan suara kedengaran, diklaimkan, istiharkan, cari gereja Tuhan. Dari ayat ke-17. Dan Yesaya pasal 54 ayat 17, setiap senjata yang ditempah terhadap saya dan Anda tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan saya dan Anda dalam pengadilan, engkau akan buktikan salah. Inilah menjadi bagian hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kami istiharkan supaya keluarga-keluarga, gereja-gereja Tuhan, suku-suku bangsa kita kuat berpegang pada kebenaran. Karena inilah firman Tuhan itu yang membuat kita bertahan menghadapi semua muslihat iblis. Musim pandemik ini, musim kejahatan terjadi sekarang dan sana sini, dalam keadaan ekonomi negara saat keadaan seperti ini, kita harus punya firman Tuhan, mempertajamkan roh kita, mentajamkan roh manusiawi kita. Amin. Dan kita lihat ayat yang kitab Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Tuhan itu mengasihi kita. Saya dikasihi Tuhan. Tak akanlah saya menyerah kalah. Tak akanlah saya merelakan diri diserang oleh sakit penyakit. Tidak berhenti penyakit menyerah. Sudah sembuh sakit, datang lagi sakit. Ada yang mengatakan, kenapa jadi orang Kristen ini tidak ada rileks? Selalu ada serangan, selalu saja ada tantangan. Makanya kita harus lihat kembali pada firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 4 ini ayat 1-11. Yesus juga dibawa ke padang gurun. Ya, menjadi orang yang percaya, menjadi orang Kristen memang tidak ada akhirnya. Kita menghadap tantangan, kita sedang dibawa masuk ke padang gurun. Disitulah kita akan tahu bagaimana kita sedang fight musuh, melawan raksasa, melawan Goliat yang sedang mengikati orang dalam kegelapan. Di situ Tuhan memberi kita strategi kekuatan firman Tuhan. Latihan-latihan iman seperti inilah kita akan tahu kebenaran Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Amin. Kita itu dilatih Tuhan. Kita harus dilatih Tuhan sampai menang berada dalam padang gurun. Seperti mana Yesus Kristus lakukan semasa dalam doa puasa. Bukan satu perkara yang mudah. Itulah kita perlu kuat
kuasa Tuhan dalam doa kuasa ini. Amin. Kita lihat ayat seterusnya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan di sini. Tadi dari kitab Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan tentang kemenangan. Orang-orang yang menang yang telah mengasihi kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kenapa? Kita selalu menang dalam setiap tantang. Maka kita jangan takut jadi orang Kristen yang tidak berhenti. Ada tantangan, ada serangan. Itu membuat upgrade iman kita. Untuk membuat kita meloncat tinggi. Masuk level-level yang baru bersama Tuhan. Amin. Jangan menyerah kalah, jangan duduk diam. Teruskan. Karena Tuhan mempersiapkan kita sebagai orang yang menang. Orang pilihan Tuhan tidak akan menyerah kalah. Tidak akan terkalahkan, tidak akan tergoncangkan. Dunia goncang, kita tidak akan digoncang. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang tidak dapat digoncangkan. Janji Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Mari kita lihat seterusnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 6. Ini sangat dahsyat juga. Firman Tuhan ini bertubi-tubi datang, berulang-ulang kali datang. Sometimes kita lupa ini ayat kefirman. Tapi ada setiap maksud dan setiap arti. Inilah senjata yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Kalau kita sekarang ini dengar pasal musim pandemik sangat menakutkan. Tapi kita declare, istiharkan firman ini terjadi dengan saya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Saya ini berasal dari Allah. Aku anak-anakku dan juga telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Dan sebab roh yang ada di dalam saya dan Anda itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Roh kita itu sangat besar karena ada roh Tuhan dapat mengalahkan apa yang ada dalam dunia, termasuk kuasa kegelapan, dukun, dan juga roh maut, kematian dan neraka. Itu dipatahkan karena kita diberikan otoritas, kepercayaan pada firman Tuhan. Pertajamkan firman, katakan, saya punya iman harus lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Declarekan firman-Nya setiap hari di dalam doa. Mari Roh Kudus ajar peningkatan bagaimana mestiakan firman Tuhan. Declarekan ayat-ayat yang luar biasa yang digerakkan Tuhan. Katakan berulang-ulang kali. Nah, mari kita lihat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kalau ada kejahatan yang berbicara di telinga kita, kalau ada kejahatan sedang di pikiran kita, kalahkan itu dengan kebaikan. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan, inilah kebenaran. Rahasia-rahasia yang ditakuti oleh iblis, firman ini yang ditakuti oleh membongkar setiap segi rahasia-rahasia musuh, dibungkamkan. Jangan beri peluang dia banyak berbicara, buka hati dengan suara-suara musuh ini. Jangan dengar suara yang memberi kau takut dan gentar. Jangan dengar berita-berita yang bodoh yang membuat engkau sudah kalah, engkau sudah mengalami yang tidak baik dalam hidup. Kita tolakkan dengan firman Tuhan. Kita katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Kita buat baik itu bukan berarti kita tuh jadi bodoh, tunduk, sujud. Karena ini firman Tuhan. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Dan jangan dibalas. Kita terus berdoa. Tuhan buka mata hati orang. Kalau dia masih buat jalan, terus doakan dia, buka mata hati dia. Untuk dia melihat Yesus, untuk dia melihat kebenaran, untuk dia terlibat dalam pelayanan Tuhan, berkati dia. Ini banyak terjadi dalam pelayanan dalam gereja Tuhan. Ya, kita tidak mengatakan kita baik, tapi kita berdiri di pihak benar bersama Kristus. Biar Yesus akan pimpin kita. Amin. Mari kita lihat dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kekuatan kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini firman Tuhan ini sangat dahsyat. Kenapa? Dia terjadi dalam pelayanan kami doa pasal Matias. Saya declarekan ya dan amin. Kamu tahu kami doa pasal Matias berapa kali pergi ke tempat pendalaman yang banyak kuasa kegelapan, banyak perdukunan. Kadang-kadang kita boleh duduk di kedai makan, keluar tuh kalajengking yang hitam. Ya, tanpa disedari, tiba-tiba saya dikatakan lihat ke bawah, lihat itu skorpion yang hitam. Ya, pasal Matias berapa kali pijak. Ini bukan dikata hanya drama, bukan cerita doang. Ini live, betul-betul terjadi dalam pelayanan kita dalam berdepan dengan musuh ini. Dengan
Tuhan beri otoritas, hancurkan. Pernah sekali kita berdoa, banyak rumah yang kita doa, tim kita yang pernah kita doakan. Lepas kita doa itu rumah, lepaskan firman Tuhan, namanya cleansing house. Dan besok pagi lihat ada bangkai ular, bangkai scorpion. Kata ini satu ibu yang punya rumah ini, kalau dulu saya tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, hanya terus jatuh sakit. Kalau nampak ini ular selalu naik ke rumah di depan pintu yang ada celah, senang saja ular itu masuk. Kalau tanda seperti itu, mesti ada yang dalam keluarga kami sakit. Nah, kita diberi Tuhan otoritas yang luar biasa hari ini. Firman Tuhan membungkak rahasia ini. Tuhan tunjuk rahasia-rahasia kekuatan Tuhan yang kuat kuasa ini mengalahkan. Sebenarnya ular itu satu simbolik roh jahat, ya, satu jelmaan kuasa kegelapan. Pernah mestiakan firman Tuhan. Kita tidak tahu terjadi di depan. Ya, kita terjumpa ular itu sudah lemah, hampir mati. Juga pernah jumpa scorpion, yang binatang yang bahaya. Berarti di depan kita ini ada yang bahaya. Kita mau berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Harus ada pelengkapan. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok lusa, tapi kita ada persiapan. Sudah menyiapkan diri dalam doa puasa. Itulah kekuatan kuasanya. Kita declarekan firman Tuhan ini. Jangan kita takut dengan serangan musuh ini. Jangan kita give up, jangan kita menyerah, jangan kita menyerah kalah. Kan dikatakan di sini kitab Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kekuatan kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Tidak ada satu yang membahayakan kita. Amin. Tidak satu yang dapat menyerang kita. Jangan takut kena serang, jangan takut diserang musuh. Oh, kalau sudah serang-serang, mau matilah, mau pulang ke surga. Bukan berarti kita sudah mengatakan, berarti perkataan yang kau ucapkan sudah menyerah kalah. Belum berperang, hanya baru melihat segelintir musuh menyerang, hanya baru sakit. Kau sudah katakan, aku mau bunuh diri, aku mau meninggalkan Tuhan. It's not the answer, bukan itu penyelesaian. Kita akan kekalahan, malu menjadi orang yang percaya. Nah, kalau Anda punya prinsip ini, kita terus bangkit keluar dengan kemenangan dan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kita harus menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan saya dan keluarga saya dan kampung saya, daerah saya. Tidak akan COVID masuk dalam daerah saya, dalam keluarga saya. Itu dipatahkan, kau sirkan darah Yesus Kristus. Karena perjanjian Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Dan Tuhan mengatakan kita pasal 8 ayat 37 tadi mengatakan, kita adalah orang-orang yang menang. Declarekan, keluarga kami, saya adalah orang-orang yang menang. Amin. Katakan, orang yang menang itu tidak pernah takut menghadap bahaya depan. Orang yang menang karena dia tahu Tuhan yang dahsyat selalu membela dia. Karena kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Dan terakhir dari kesimpulan firman Tuhan ini mengatakan di sini dalam kitab Roma pasal 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karena Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Sangat luar biasa. Kita harus memiliki damai sejahtera tiap hari. Declarekan, Tuhan beri hati saya ada damai sejahtera setiap hari. Karena damai sejahtera adalah sumber Allah. Segera akan menghancurkan iblis. Karena kau ada damai sejahtera setiap kali berdoa, setiap kali melepaskan firman Tuhan, setiap kali bersyafaat untuk jiwa-jiwa, untuk beberapa orang yang sedang saya doakan jiwa, mendoakan bergumul, mengangkat beban mereka. Wah, terasa kesakitan terus, ya seperti orang mau melahirkan. Tapi akhirnya ada terobosan kemenangan yang dahsyat. Perkataan Tuhan, oh ini adalah keajaiban, inilah kemenangan terjadi. Wah, iblis itu dikalahkan. Yang mendorong saya membangkitkan doa saya bersemangat. Setiap kali doa puasa saya melihat iblis itu dilucutkan di bawah kaki. Di bawah kaki saya. Setiap kali saya doa puasa saya melihat iblis sudah kalah awal. Baik mereka secara ramai menyerang, baik mereka secara kumpulan, baik iblis menyerang satu persatu. Saya bersyukur dengan Tuhan karena firman Tuhan yang saya percayai hari ini membuat iman saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin rindu dan rindu. Kerinduan itu tidak dapat kita beli dari pastor-pastor dari gereja. Itu kita sendiri
berdoa minta dengan Roh Kudus. Beri hati saya rindu begitu dalam sekali Tuhan. Jadi ada kerajinan, ada kerinduan untuk mencapai masuk dalam ruangan Maha Kudus dengan Tuhan. Ada satu hal yang istimewa. Tuhan akan beri kunci yang baru, strategi yang baru. Tuhan akan beri kekuatan, kuat kuasanya yang baru untuk menghadapi musim-musim hari-hari yang jahat di depan. Amin. Mari kita berdoa. Dan di akhir ini saya ucap syukur dengan Tuhan karena ini firman Tuhan, kita harus melengkapi dan tulis setiap firman yang disebut. Saya katakan, perkatakan, declarekan supaya engkau menjadi pasukan yang kuat dan dahsyat, mendengar firman Tuhan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Bahwa janji Tuhan dan firman Tuhan dalam family, dalam keluargamu, declarekan benar-benar investasi surga itu bergerak dengan luar biasa, menyelamatkan semua jiwa-jiwa dan gereja Tuhan dan suku-suku bangsa. Dan terakhir ke bangsa ini saya ingin berdoa, dan juga mari kita angkat tangan kita. Dan juga saya diingatkan hari ini dah hari Father Day. Saya ingin berdoa untuk bapak-bapak yang dalam live dan senior pastor dan juga pastor-pastor deacon-deacon dan juga seluruh bapak-bapak yang ada dalam grup dalam gereja kita AFC Agape. Saya mau declarekan firman Tuhan ini supaya firman Tuhan ini menjadi satu tanah investasi surga bergerak di atas setiap bapak-bapak yang dipanggil, dipilih Tuhan. Itu sangat dahsyat. Mereka adalah pahlawan Tuhan. Tanggung jawab mereka besar. Apatah lagi mereka orang yang melayani Tuhan. Apatah lagi mereka orang yang bekerja bekerja bertugas dengan kerajaan dimanapun mereka berada. Kami setiakan ini firman Tuhan untuk membangkit engkau dengan dahsyat daripada yang sudah. Supaya kau punya kekuatan bapak-bapak di depan ini punya otoritas Tuhan. Karena Tuhan memilih engkau, memanggil engkau dan mengurapi, mendeklarasikan. Mari kita berdoa, angkat tangan, kita sebut bapak-bapak, kita berdoakan secara khusus. Kita sepakat, ibu-ibu, istri dan anak-anak, mari kita berdoa, mendeklarasikan supaya bapak-bapak yang hari ini istimewa, yang Tuhan akan lawati dengan luar biasa dengan firman-firman. Saya akan pimpin dalam doa, mendeklarasikan beberapa firman Tuhan yang dahsyat ya. Firman itu seperti pedang dilepaskan kepada bapak-bapak yang disayang, dikasihi oleh Tuhan, yang luar biasa untuk menjadi prajurit-prajurit di depan bagi kerajaan Tuhan. Kami deklarasikan firman ini. Mari kita berdoa sepakat di dalam nama Yesus. Sikirela basyanta kayanda barabashanda. Ya rabashikiantarianda rabashanda. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bapak-bapak di seluruh FC, pastor-pastor, leader-leader, pengurapan Tuhan dilepaskan. Kami declarekan firman Tuhan berdasarkan Mazmur Yesaya pasal 11 ayat 2 mengatakan, roh Tuhan yang ada pada bapak-bapak untuk roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh kepekasan, roh yang mengenal dan takut akan Tuhan dilepaskan kepada bapak-bapak, kepada semua live yang ada mendengar live, bapak-bapak yang di rumah saat ini, kau datangi, kau lawati mereka dengan dahsyat, dengan firman Tuhan dilepaskan dalam hidup mereka, supaya mereka bangkit menjadi laskar yang kuat di zaman akhir ini. Di dalam nama Yesus Kristus, jadi firman ini diaktifkan, firman Tuhan bergerak mendatangi mereka Tuhan. Kami declarekan juga bagi pastor-pastor, leader-leader, dan juga hamba Tuhan, senior pastor, kami istiharkan bagi bapak-bapak yang diurapi Tuhan, yang bekerja keras, bertungkul lumus dalam pelayanan ini. Tuhan mengurapi secara khusus dari surga, pengurapan Tuhan, minyak Tuhan turun berdasarkan firman Tuhan. Dalam Yesaya pasal 11 ayat 19 mengatakan, aku Yahweh Israel akan memberikan mereka hati yang baru dan juga roh yang baru, dan di dalam batin mereka aku Yahweh juga akan menjadikan mereka tubuh badan mereka hati yang baru, dan jauhkan mereka daripada hati yang keras, memberikan hati yang taat dari Roh Kudus. Di dalam nama impatasi dilepaskan, pengurapan Tuhan dicurahkan, urapi mereka, minyaki mereka Tuhan dengan minyak yang baru, kantung yang baru, pengurapan kemenangan dari surga dilepaskan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Dalam Yesaya pasal 36 ayat 26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Tuhan akan memberikan bapak-bapak hati yang baru, roh yang baru di dalam hatimu, dan Tuhan akan memberikan tubuh badan hati yang baru di dalam nama Yesus, dan kesembuhan yang baru terjadi. Engkau memberikan mereka satu roh yang perkasa,
di dalam iman dan percaya mereka untuk mengejar Tuhan, mempersiapkan gereja atau mempersiapkan keluarga untuk dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada dalam negeri ini. Engkau persiapkan bapak-bapak masa Father Day ini satu berkat yang besar, diimpartasikan firman Tuhan yang akan bekerja dalam hati mereka. Mereka berjalan dalam terang Tuhan dengan luar biasa. Dan di dalam nama Yesus kami bersyukur punya bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Dan ini berkat doa kami di dalam nama Yesus, dengan iman dan percaya kami sedang berdoa. Naikkan kata syukur. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Serahkan masa ini kepada Haleluya, jemaat Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dengan Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang memberikan kita kekuatan, saudaraku, melalui doa dan berpuasa, membangkitkan kekuatan kita dalam Tuhan ya. Dan seterusnya mari kita bersama-sama mengambil tubuh dan darah Tuhan ya pada hari ini untuk kita mengingatkan kebaikan kemurahan yang telah Kristus telah buat di salib. Oleh anugerah kasih-Nya itu telah memberikan kita kekuatan dan memberikan kita pengampunan. Oleh bilu-bilunya kita disembuhkan, saudaraku. Kerap kali kita melakukannya, kita mengingatkan kebaikan Tuhan. Kerap kali kita melakukannya, kita menikmati kuasa daripada Kristus Tuhan di kayu salib untuk Anda dan saya. Makanya mari hati kita pada Tuhan, lakukanlah dengan iman. Mari persiapkan roti melambangkan tubuh Tuhan dan cawan melambangkan darah Kristus. Sama-sama kita melakukannya dengan iman tertuju pada Kristus. Dan saat kita sepakat melakukannya dan mengimani pekerjaan Tuhan, dan itu akan mendatangkan kuasa yang dahsyat bagi kita. Oke, semua sudah siap. Kita sama-sama melakukannya dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada hari ini. Kesempatan kami bersama sebagai anak Tuhan, walaupun di mana berada, namun kami sepakat melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami pegang roti ini melambangkan tubuh-Mu, dan pegangkan cawan itu Tuhan melambangkan darah Kristus. Kesatuan kami dengan darah dan tubuh Kristus berikan kami kemenangan dan kekuatan. Biarlah Roh-Mu dalam kami beri kekuatan dan berikan kami kehidupan. Karyalah Roh Kudus dalam kuat kuasa dalam kasih-Mu. Biar kami melihat kemuliaan kuasa Tuhan oleh tubuh dan darah Tuhan sebab dalam kehidupan kami, yang beri kekuatan, yang berikan pengampunan, dan memberikan kami kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman dan percaya saat ini. Amin. Dan kita pegang roti ini sesuai firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Mari saudaraku, dengan iman kita menerima tubuh dan Tuhan ini dengan kesepakatan di dalam Tuhan Yesus saat ini. Minta kacauan bersama. Firman Tuhan mengatakan, dan demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Bapak, saudaraku. Mari kita sama-sama minum bersama. Dan kita mengucap syukur dengan Tuhan buat tubuh dan darah Tuhan bersatu kita dalam Tuhan Yesus. Saat ini berdoa kiranya anugerah Tuhan menyertai kita dan kebaikan Tuhan tetap mengikuti kita setiap hari. Dan juga tidak lupa juga saya mengucapkan Happy Father Day untuk semua bapak-bapak ya, yang dimanapun berada, kiranya kita berhasil dan beruntung oleh anugerah Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang kasih, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan, pastor kita, yang menyarankan kita untuk memberi bahagian Tuhan. Bawa persembahan kita, saudaraku, berilah persembahan kita pada Tuhan. Satu dorongan dan saranan untuk kita sebagai anak Tuhan, walaupun dalam ekonomi yang tidak baik, saya percaya orang yang setia tetap diberkati ya. Dan juga anak Tuhan, apapun kelemahan, apapun penyakitmu, hari ini kalau kau percaya seiman sepakat kita berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya akan berdoa untuk Anda pada pagi ini juga. Letakkan tangan Anda mana bagian yang sakit, percaya dengan iman, dan sepakat kita pada hari ini. Saat saya berdoa, tangan Tuhan mengawal tempat dan dia akan memulihkan, menyembuh dan menguatkan ya. Kita saudaraku, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita percaya, memiliki iman yang boleh melakukan hal yang luar biasa bagi kita. Mari sama berdoa. Yang sakit, angkat tangan Anda bersama.
Ya, sama-sama saya berdoa kiranya anugerah Tuhan menyertai kita pada pagi ini. Atau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersekutu dalam nama-Mu Bapa, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Engkaulah Tuhan yang menjadikan satu teladan bagi kami. Saat berpuasa dan berdoa, itulah kami melihat kekuatan yang dahsyat. Tuhan, mari Roh Kudus, biarlah kami melihat tangan kasih setiamu yang ajaib dalam apapun pergumulan kami, ada jalan keluar untuk kami melewati segala persoalan hidup ini. Kami bersyukur pada pagi ini juga Tuhan Yesus, saat kami bersama melakukan perjuangan kudus-Mu, kuasa Tuhan bekerja atas kami. Darah-Mu yang membersih, menyucikan hati nurani kami, dan tubuh-Mu menyembuhkan apapun kelemahan penyakit kami. Hamba berdoa saat ini apapun penyakit, apapun kelemahan yang ada pada kami, oleh bilur-Mu Tuhan Yesus kami sembuh. Kami meletakkan pengharapan di dalam Kristus Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapa, pulihkan keadaan kami, sembuhkan yang sakit, bebaskan kami dari apapun tekanan-tekanan kehidupan kami, biar kami menikmati sukacita sorgawi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Bekerjalah Bapa, urapi kami, jamah setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berikan kami berhasil dan beruntung. Dan pada pagi ini, kami tahu bukan hanya sekadar untuk melihat dan mendengar, tapi Roh-Mu telah mengerjakan hal yang luar biasa bagi kami. Kebenaran firman mengubah setiap kehidupan kami, menjadikan kami baru, kekuatan baru di dalam Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapa. Jamah Bapa setiap pribadi kami, dalam Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, kiranya anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu menyertai dan mengurapi anak Tuhan manapun kami berada, dan Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami selama-lamanya. Dalam Yesus kami ucap syukur dan berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Puji Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Selamat Hari Bapa dan semua bapa-bapa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada Bapa saya Charles. Shalom, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada Bapa saya Muri Roda. Dan kami ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di AFC Sarawak, Sabah, dan Brunei. Tuhan memberkati. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa di luar sana. Tuhan memberkati. Shalom pada semua bapa di luar sana. Saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada yang bergelar Bapa. Terima kasih atas pengorbanan Anda. Bilangan 6 ayat 24. Tuhan Yesus memberkati Anda dan melindungi Anda. Amin. Happy Father Day and God bless you. Happy Father's Day and God bless. Bye.
Shalom, di sini saya mau mengucapkan selamat Hari Bapa. Kau tetap gagah melawan ombak kepayahan dan perjuangan hidup demi kebahagiaan keluargamu. Kau tetap terus berusaha untuk istri dan anak-anakmu. Tuhan memberkati kehidupanmu sampai selama-lamanya. Selamat Hari Bapa yang tersayang. Selamat Hari Bapa. Shalom. Hai, kami ingin mengucapkan selamat Hari Bapa untuk Hari Bapa tahun 2021. God bless you all. Selamat Hari Bapa kami ucapkan kepada Bapak-Bapak AFC Permajaya. Doa dan harapan daripada kami, semoga Bapak-Bapak selalu sehat, kuat dan bersemangat selalu. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak-Bapak semua. Hai, salam sejahtera. Shalom. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang di luar sana. Tuhan memberkati engkau dengan berkelimpah-limpahan. Shalom, kami ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom semua. Untuk kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat Hari Bapa, terutamanya untuk bapak saya dan untuk semua yang telah bergelar Bapa. Dan semoga Tuhan memberkati, tetaplah menjadi bapa yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Happy Father's Day dan Tuhan Yesus memberkati. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Bapa untuk semua bapak-bapak. Shalom, happy Father's Day to all of you bapak-bapak yang di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Hai Shalom, saya Wakil Mona Budi dari AFCKP. Pada sambutan Hari Bapa pada minggu ini, saya ingin merakamkan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa di seluruh AFC dan kepada yang akan bergelar bapa. Semoga diberi kesehatan yang baik, berkat yang melimpah dalam setiap pekerjaan Bapa, dan kuasa Tuhan melindungi setiap langkah Bapa. Tuhan memberkati pelayananmu Bapa. Happy Father Day to all the father out there. God bless you. Shalom semua, selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak. Tuhan Yesus memberkati. Halo, hai, shalom. Seperti yang kita tahu, hari ini merupakan Hari Bapa sedunia. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak, terutamanya dalam keluarga Agape Family Center. Kiranya kasih karunia Tuhan, limpah sukacita damai sejahtera Tuhan tercurah ke atas bapak-bapak dalam keluarga Agape Family Center. Tuhan memberkati pelayanan bapak-bapak sebagai ketua keluarga, leader, apapun posisi Anda dalam pelayanan. Tuhan memberkati sesuai dengan kasih sukacita limpah Tuhan. Amin. Shalom, Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati. Saya Uding. Saya nak mengucapkan selamat Hari Bapa untuk semua kaum bapa di dunia dan Tuhan memberkati. Stay safe. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa. Tuhan memberkati. Hai, saya Beb dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa dan Tuhan memberkati. Kami mau mengucapkan Happy Father's Day. Happy Father's Day, Lilu Didi. Happy Father Day. Tuhan Yesus memberkati. Semangat bapak-bapak.
Shalom, sebenar Hari Bapa ini saya ingin mengucapkan dan ingin ambil peluang ini untuk mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada bapa-bapa yang berada di AFC, begitu juga di seluruh dunia saat ini yang menyambut menyambut Hari Bapa. Okey, bapa-bapa semua bangkit menjadi pendoa yang luar biasa, menjadi laskar Kristus, menjadi imam yang perkasa. Okey, selamat Hari Bapa kepada semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Hi everyone! Happy Sunday! We want to wish Happy Father's Day and God bless you! Salam semua, pada hari ini sebenar Hari Bapa, saya ingin berkongsikan satu firman Tuhan yaitu Yesaya 1 ayat 9 yang berkata seperti begini. Jadilah kuat dan berani, janganlah takut dan janganlah putus asa, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai kau di mana saja engkau pergi. Dalam setiap apapun pekerjaan bagi bapak-bapak pada hari ini, mereka terus diberkati, diberi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan mereka dan juga pelayanan-pelayanan mereka dimanapun mereka pergi untuk melangkah. Dan saya percaya sempurna Hari Bapa ini dan pada tahun ini mereka akan terus dikuatkan, diberkati seperti yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati dan selamat Hari Bapa. Shalom. Selamat Hari Bapa, Bapa untuk semua Bapa. Bye. Shalom. Happy Father's Day. I love you. I love you. Happy Father's Day, Daddy, and all fathers. God bless you. Please. I love you, Daddy. Happy Father's Day, Papa. We love you. God bless you. Amen. Thank you. Hai, Shalom. Saya di sini ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa untuk bapak-bapak yang hebat di luar sana. Pesanan daripada saya, taat dan setia kepada Tuhan dan siap untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Happy Father's Day. God bless you all. 1 Corinthians 16:13. Be on your guard, stand firm in the faith. Be courageous, be strong. Bye. Shalom. Kami dua ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa. Tuhan Yesus memberkati semua bapak-bapak. Mantap. Shalom. Sempena Hari Bapa pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar suami dan semua yang sudah bergelar sebagai bapa. Di sini saya ingin menyampaikan sharing singkat untuk bapak-bapak, ya, untuk meneguh, menguatkan supaya kita bapak-bapak tahu lagi apa tanggung jawab dan kewajiban seorang suami, bapak-bapak yang baik berdasarkan firman Tuhan. Suami adalah setiap laki-laki yang mempunyai istri. Suami ataupun bapak yang baik dan diberkati Tuhan adalah yang dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap istri dan keluarganya dengan benar. Di sini saya akan memberi beberapa poin tentang tanggung jawab dan kewajiban seorang suami ataupun bapak yang baik berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah suami harus menjadi imam di dalam keluarga yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hari ini yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Makanya pada hari ini suami-suami harus menjadi imam di dalam keluarga. Ini adalah berkenaan sebagai suami kita harus menjadi pemimpin rohani di dalam keluarga. Suami harus menjadi teladan secara karakter maupun rohani di dalam keluarga. Ya, menjadi teladan secara karakter kepada istri, menjadi teladan secara karakter kepada anak-anak. Makanya suami juga harus membawa keluarga bertumbuh di dalam hubungan dengan Tuhan. Mari pada hari ini suami
bapak-bapak jalankan tanggung jawab Anda sebagai imam di dalam keluarga. Yang kedua, suami harus menghormati dan hidup bijaksana bersama dengan istrinya. Suami harus menghormati dan hidup bijaksana bersama istrinya di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Makanya suami-suami, pada hari ini belajarlah hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, dan hormatilah mereka sebagai teman pewaris, ya, supaya doamu jangan terhalang. Yang ketiga, suami harus mengasihi istrinya. Suami harus mengasihi istrinya. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban seorang suami, harus mengasihi istrinya, yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 25 dan ayat 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini adalah firman Tuhan mengatakan. Makanya belajar mulai pada hari ini, suami-suami, belajar mencintai istrimu. Macam mana kita mencintai istri? Ya, macam mana kita sebagai suami, Anda sebagai suami mencintai istrimu? Itu adalah melalui ucapan. Melalui ucapan perkataanmu kepada istrimu. Katakan, I love you sayang, I love you darling. Apapun panggilanmu kepada istrimu. Walaupun dalam keadaan baik, keadaan susah, tetap mencintai istrimu melalui ucapanmu. Dan itu juga harus melalui perbuatanmu. Sebagai suami, harus mencintai istrimu melalui perbuatan. Ya, mungkin kita memberi sesuatu kepada istri kita, tanda kita mencintainya. Ya, itu yang kerinduan setiap hati istri-istri di luar sana. Makanya hari ini mari kita sebagai bapak-bapak, suami, hargailah istrimu. Mulailah menghargai istrimu pada hari ini. Bermula pada hari ini. Dan yang keempat adalah bapak-bapak harus bertanggung jawab atas anak-anaknya. Apa tanggung jawab dan kewajiban seorang bapa yang baik berdasarkan firman Tuhan? Harus bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Jangan sakiti hati anak-anakmu. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Ini adalah firman Tuhan. Kita buka dalam Kolose 3:21 dan Efesus 6 ayat 4. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Baik melalui ucapan dan perbuatanmu, jangan pernah menyakiti hati anak-anakmu. Ini adalah perkataan firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh bapak-bapak? Ya, ajarlah perintah Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini adalah tanggung jawab seorang bapa atas anak-anaknya. Makanya ajarilah mereka tentang firman Tuhan, perintah Tuhan, dan didik mereka sesuai dengan apa yang terdapat dalam firman Tuhan, nasihat Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Makanya hari ini bapak-bapak, suami-suami harus hidup takut akan Tuhan dan mengutamakan Yesus di atas segala sesuatu. Di situ kita akan melihat pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, semuanya dijaga oleh Tuhan. Makanya hari ini inilah sharing yang singkat untuk menguat, meneguhkan setiap bapak-bapak, suami-suami, supaya mereka lebih
tahu lagi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami, bapak-bapak yang baik berdasarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap bapak-bapak. Diberkatilah Anda semua dalam setiap apapun yang Anda lakukan. Biar terus menjadi seorang suami yang menjadi imam dalam keluarga, menjadi seorang suami yang menghormati dan hidup bijaksana dengan istrinya, menjadi seorang suami yang terus mengasihi istrinya, dan menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.